Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Fadilah dengan NIM belakang 057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk ujian tengah semester rekayasa rehab medis. Nah, di sini pada UTS rekayasa rehab medis ini diperintahkan untuk melakukan review terhadap 3 buah jurnal, yang mana 3 buah jurnal tersebut merupakan penjelasan dari suatu hal yang bernama hand of hope atau suatu device rehabilitations yang mana yang berfungsi sebagai untuk mengembalikan fungsi pasien pasca stroke, terutama untuk bagian telapak tangannya. Nah, langsung saja. Pertama-tama, di sini presentasi saya akan dibagi menjadi 5 buah poin, di mana sesuai dengan 5 buah poin yang terdapat sesuai dengan soal yang ada di ujian tengah semester rekayasa rehab yang telah diberikan. Baik. Selanjutnya adalah pertama, latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit yang paling sering ditemui di dunia dan juga merupakan salah satu penyakit yang paling sering menyebabkan disabilitas dan kematian. Nah, pasien stroke ini memiliki banyak jenis, atau stroke ini sendiri memiliki berbagai macam jenis. Salah satu yang paling sering kita temukan adalah stroke pada bagian ekstremitas atas bawah atau bagian upper limb dari tubuh manusia, yang mana pasien-pasien tersebut akan mengalami kesulitan atau bahkan kehilangan kemampuan menggerakkan otot bagian atas dari tubuh manusia. Salah satu bagian atas dari tubuh manusia adalah bagian tangan. Nah, di sini stroke ini sendiri dapat disembuhkan. Nah, pasien-pasien yang sembuh dari stroke ini biasanya disebut pasien pasca stroke kerap kali mengalami komplikasi pada ototnya, yakni seperti masa spasiti, melemahnya otot atau gangguan pada koordinasi otot. Nah, biasanya komplikasi ini akan menyulitkan penderita-penderita pasca stroke, yakni biasanya mereka akan kesulitan bahkan tidak mungkin menggerakkan satu bagian tubuh dikarenakan terjadi permasalahan pada otot-ototnya, baik seperti masa spasiti, melemahnya otot, dan juga gangguan pada koordinasi otot. Nah, biasanya itu komplikasi-komplikasi ini dapat disembuhkan atau dapat diselesaikan dengan melakukan melatih otot tersebut. Nah, biasanya untuk melakukan melatih otot tersebut biasanya kita akan memerlukan suatu bantuan dari tenaga medis, yakni yang biasanya disebut fisioterapis. Nah, fisioterapis ini akan menggerakkan otot-otot secara terus-menerus hingga kemampuan otot-otot tersebut dapat kembali seperti semula. Namun, metode konvensional ini dianggap tidak efisien. Nah, oleh karena itu dikembangkanlah suatu teknologi yang biasanya yang dikembangkan, yakni adalah alat rehabilitasi untuk menghadapi atau menanggulangi permasalahan tersebut. Nah, yang biasanya itu disebut sebagai robotik exoskeleton. Salah satu jenis dari robotik exoskeleton yang biasanya digunakan untuk ekstremitas atas tubuh manusia adalah upper limb robotic exoskeleton atau ULRE. Nah, selanjutnya perkembangan dari robotik exoskeleton berkembang sangat-sangatlah cepat di beberapa tahun belakangan ini. Salah satu jenis dari robotik exoskeleton yang biasanya digunakan pada ekstremitas tubuh atas manusia adalah upper limb robotic exoskeleton atau yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, berikut merupakan pada gambar bisa dilihat salah satu bentuk jenis dari upper limb robotic exoskeleton yang akan berguna untuk membantu pasien yang mengalami pasca stroke untuk mengembalikan kemampuan otot mereka pada bagian telapak tangan mereka. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bagian otot di sini terdapat bantuan robot pada bagian tangan mereka yang akan membantu pasien untuk menggerakkan otot-otot mereka. Nah, di sini kita bisa lihat pengembangan dari robotik exoskeleton untuk bagian tangannya sendiri akan terus berkembang. Nah, salah satu pengembangannya adalah untuk mengembangkan dari menggerakkan robotik exoskeleton tersebut dengan menggunakan sinyal referensi dari sinyal EMG atau elektromiograf, yang mana sinyal EMG ini akan disadap menggunakan elektroda EMG yang berasal dari tubuh pasien yang menderita pasca stroke tersebut, yang akan menggerakkan otot-otot lengan mereka atau otot-otot robotik exoskeleton yang akan menggerakkan lengan mereka. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya pada gambar di sini kita bisa lihat terdapat kabel-kabel yang merupakan akan tersambung kepada elektroda EMG, yang mana nanti elektroda EMG ini akan menyadap sinyal EMG yang kemudian akan mentranslasikan untuk menjadi pergerakan dari si robotik exoskeleton ini. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membantu pasien-pasien pasca stroke ini untuk dapat kembali sembuh atau kembali normal
dengan bantuan diri sendiri atau dapat membantu dengan mengembangkan mempermudah mempermudah rehabilitasi dari pasien-pasien pasca stroke karena pergerakan dari si robotik exoskeleton itu sendiri akan secara natural akan lebih natural jikalau dibandingkan dengan metode-metode referensi lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satunya juga bentuknya seperti ini di sebelah kanan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih dasar teori yang dari si robotik exoskeleton ini sendiri atau hand of hope. Nah, di sini kita bisa lihat pertama-tama adalah desain biomekanik dari HOH atau hand of hope. Nah, di desain biomekanik dari HOH ini sendiri dapat terbagi menjadi dua buah jenis. Yang pertama ada robotic hand module dan yang kedua adalah embedded controller. Nah, robotic hand module sendiri akan terdiri dari 4 buah kriteria yang harus dipenuhi. Yang mana kriteria pertama adalah membantu dalam fungsi membuka dan menutup tangan, dan kedua adalah memberikan gerakan pasif terus-menerus atau continuous passive movement, yang serta kontrol aktif menggunakan sinyal elektromiografi atau EMG. Nah, yang ketiga merupakan memungkinkan orang untuk menanggani dan merasakan benda nyata dengan tangan mereka sendiri sebagai sistem robot. Dan keempat, ada terakhir merupakan seluruh sistem harus ringan dan portable dan pengguna dapat membawa robot tangan berkeliling untuk mencapai tugas fungsional yang terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari atau aktiviti daily life. Nah, selanjutnya adalah embedded controller. Nah, embedded controller sendiri merupakan kontrol dari sistem dan memonitor sinyal EMG untuk menggerakkan sistem. Embedded controller sendiri juga memiliki wireless module sehingga sistem dapat berkomunikasi dan bekerja secara wireless. Penguasaan sinyal EMG dilakukan secara pada embedded control yang berfungsi sebagai referensi pergerakan sistem robotik exoskeleton. Nah, untuk robotik modul ini sendiri terdiri dari berbagai macam sistem. Nah, biasanya itu dapat dibagi menjadi dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah aktuator dan yang kedua adalah sensor. Nah, bisa kita lihat pada ini selanjutnya. Di sini kita bisa lihat adalah contoh dari bentuk robotik hand module. Nah, di sini kita bisa lihat adalah bentuk dari ilustrasi dari robotik hand module. Nah, robotik hand module ini sendiri memiliki 2 degree of freedom, yang mana di sini kita bisa lihat di sini dan di sini ada 2 degree of freedom dari si robotik hand ini sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat merupakan komponen-komponen dari robotik hand module. Di sini kita bisa lihat robotik hand module secara general dan di sini adalah bentuk dari hand of hope itu sendiri. Nah, selanjutnya teori dasar selanjutnya adalah pengolahan sinyal EMG serta kontrol menggunakan sinyal EMG. Nah, sistem kontrol dikembangkan dengan berbasis komputer atau LabVIEW yang dikembangkan dengan EMG triggered algoritma. Yang mana EMG triggered algoritma ini merupakan suatu algoritma yang akan menggerakkan suatu hal berdasarkan EMG atau elektromiograf yang didapatkan dari sinyal-sinyal tubuh dari manusia. Nah, sebelum melakukan EMG trigger algoritma ini sendiri memerlukan suatu training atau pelatihan sebelum bisa digunakan secara sempurna. Nah, sebelum melakukan pelatihan perlu diukur maksimum voluntary contraction sebagai kalibrasi sistem dan dasar atau baseline sinyal EMG pada setiap pengguna yang mana karena MVC dan juga EMG MVC dari setiap pengguna akan sangat berbeda-beda dan akan membedakan kalibrasi sistem dan juga dasar baseline dari sinyal EMG masing-masing pengguna. Nah, terdapat 4 buah jenis EMG trigger algoritma. Yang pertama adalah CPM atau continuous passive movement, yang kedua adalah EMG triggered motion atau TRIG, dan yang ketiga adalah continuous EMG driven motion atau CONT. Yang keempat adalah free tuning mode atau free. Nah, selanjutnya adalah cara kerja. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, di sini merupakan gambaran dari diagram dari cara kerja secara general untuk si hand of hope ini sendiri. Nah, yang pertama kita bisa lihat adalah lengan atas. Nah, lengan atas di sini berfungsi sebagai awal atau sumber hasil referensi EMG yang akan kita gunakan. Yang mana di sini kita akan mencoba membuat pasien untuk melakukan pergerakan seperti mereka akan menutup tangannya, seperti mereka telapak tangan ya. Akan tetapi walaupun telapak tangan tidak bisa digerakkan, akan tetap ada terjadi sinyal EMG pada bagian lengan atas dari tubuh pasien. Yang mana sinyal EMG tersebut akan disadap oleh elektroda EMG
yang kemudian akan menjadikan sebagai referensi dari posisi untuk si robotic hand module itu sendiri. Nah, kita bisa lihat EMG ini referensinya akan dilakukan pengurangan dari nilai posisi dari robotic hand module pada saat ini, yang dimana akan menghasilkan nilai error. Yang mana nilai error ini akan dimasukkan ke motor control box yang merupakan controller dari seluruh sistem ini. Yang mana motor control box ini akan mengeluarkan sinyal kontrol kepada aktuator, yang merupakan aktuator ini merupakan bagian dari robotic hand module, yang aktuator ini akan menggerakkan robotic hand module sendiri akan menggerakkan tangan, telapak tangan lebih tepatnya, yang di sini kita lihat akan menghasilkan pergerakan pada telapak tangan. Nah, pergerakan yang aktuator di sini atau posisi dari motor-motor pada aktuator itu sendiri akan dilakukan, dia akan disadap lagi oleh sensor yang masih ada di dalam robotic hand module itu sendiri, yang mana sensor ini kemudian akan dikembalikan atau dilakukan feedback kepada bagian sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa hal tambahan. Yang pertama adalah baterai. Yang baterai di sini merupakan sebagai dasar utama untuk sistem ini untuk dapat bergerak atau berjalan. Nah, yang ketiga dan yang selanjutnya adalah wireless transmitter, di mana wireless transmitter ini akan tersambung kepada motor control box, yang mana wireless transmitter ini berfungsi untuk untuk dapat membantu engineer atau pengguna agar mereka dapat melakukan controlling setting atau melakukan penyetingan atau pengaturan terhadap motor control box ini pada remote control system, atau tidak harus pada si motor control box-nya itu secara langsung. Dan di sini kita bisa lihat bahwa wireless transmitter akan menyambungkan memberikan data atau informasi-informasi yang terdapat pada motor control box, dan juga akan memberikan informasi-informasi yang diberikan oleh wireless remote control system ini sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir selanjutnya adalah mengukur kinerja. Nah, gimana sih cara kita untuk melakukan mengukur kinerja dari si hand-off ini sendiri? Yang pertama adalah melakukan evaluasi dari performa HOH dilakukan dengan cara percobaan langsung pada pasien stroke. Nah, pasien stroke ini akan langsung dilakukan percobaan. Nah, kita akan merujuk kepada 3 paper yang yang akan dirujuk pada soal, yakni adalah pada ketiga paper tersebut terdapat perbedaan jumlah pasien stroke yang dilakukan percobaan, akan tetapi satu hal yang sama adalah semua partisipan merupakan pasien pasca stroke kronik. Nah, kenapa terdapat perbedaan jumlah pasien stroke? Hal ini dikarenakan masing-masing paper tidak bertujuan untuk membuktikan beberapa hal yang berbeda. Nah, dikarenakan ada yang preliminary causes atau preliminary testing atau sepertinya, dan juga ada yang lebih thoroughly testing. Oleh karena itu akan terdapat beberapa perbedaan di antara jumlah pasien-pasien stroke yang dilakukan percobaan pada setiap masing-masing paper dari ketiga paper yang dirujuk. Nah, beberapa metode assessment yang digunakan pada ketiga paper adalah, pertama ada Fugel-Meyer Assessment atau FMA yang akan dibagi menjadi dua buah bagian, yakni shoulder dan elbow atau SE, dan wrist atau hand atau WH. Nah, selanjutnya ada Action Research Arm Test atau ARAT, pinch and power grip menggunakan pinch, gauge, and Jalmar. Lalu ada Wolf Motor Function Test atau WMFT, dan Modified Ashworth Scale atau MAS. Nah, hal-hal parameter-parameter ini digunakan untuk mengetahui kinerja dari si robotic hand module sendiri, atau namanya secara general perangkatnya atau hand module itu sendiri. Nah, berfungsi buat apa? Berfungsi untuk mengetahui apakah si hand off hope ini dapat bekerja dengan baik dan dapat melakukan fungsinya dengan baik. Yakni fungsinya adalah untuk membantu pasien-pasien pasca stroke, terutama pasien pasca stroke lengan tangan atau ekstremitas atas dari tubuh manusia yang mengalami komplikasi pada telapak tangan mereka, untuk mereka dapat melakukan rehabilitasi kepada si telapak tangan mereka agar telapak tangan mereka dapat kembali berfungsi seperti sebelumnya. Nah, hal yang diperhatikan pada percobaan langsung pada pasien stroke adalah sinyal EMG yang dihasilkan oleh pasien ketika sebelum dan setelah melakukan rehabilitasi menggunakan hand-off. Serta juga dilakukan pembandingan atau melakukan pengecekan juga ketika rehabilitasi tanpa menggunakan hand-off itu sendiri. Nah, itu adalah sebagai baseline dari untuk mengetahui performa dari hand-off itu sendiri. Nah, berikut merupakan contoh dari hasil yang didapatkan pada ketiga paper yang dirujuk. Nah, pada bagian kiri kita bisa lihat merupakan
untuk yang bagian biru merupakan bare hand evaluation atau yang tanpa adanya hand of hope, dan yang bagian merah merupakan robot hand assist training atau yang menggunakan hand of hope. Di sini kita bisa lihat untuk activation level dari EMG itu sendiri mengalami peningkatan di 5 buah titik, yang di titik APB, ED dan FD dan BIC dan TRI. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat peningkatan persen maksimum dari si activation level dari EMG itu sendiri, yang menandakan bahwa si hand of hope ini dapat menghasilkan nilai yang melakukan improvement dari ketika menggunakan bare hand evaluation atau tanpa digunakan si hand of hope itu sendiri. Nah, di bagian kiri kita bisa lihat merupakan hasil parameter-parameter yang digunakan, yakni terdapat Figl-Meyer, di sini juga terdapat ARAT, WMFT, dan juga MAS. Dan di sini kita bisa lihat contoh terdapat secara general terjadi peningkatan ketika menggunakan hand of hope, dilakukan rehabilitasi menggunakan hand of hope. Oke, selanjutnya adalah analisis. Nah, dari ketiga paper yang dirujuk, ketiganya menyatakan bahwa penggunaan hand of hope atau robotic exoskeleton dengan kontrol EMG pada proses rehabilitasi dapat meningkatkan kemampuan otot tangan pasien, terutama pada koordinasi antagonis finger muscle pair, yakni flexor digotorium dan extensor digotorum. Nah, selain menggunakan hand of hope dapat mengurangi aktivitas otot berlebihan pada bicep brachii, dan juga jikalau dibandingkan dengan proses rehabilitasi tanpa bantuan hand of hope. Nah, oleh karena itu hand of hope ini dirasa memiliki nilai plus atau nilai lebih dibandingkan pasien-pasien yang tidak melakukan rehabilitasi tanpa menggunakan hand of hope. Nah, bisa kita lihat contoh beberapa hasil dari paper-paper lain yang belum saya cantumkan di bagian hasil kinerja. Di sini kita bisa lihat merupakan pada bagian atas, ketika menggunakan hand of hope terjadi perubahan yang cukup signifikan di bagian FMA atau Figl-Meyer's analysis, dan juga grip dan pinch strength. Di sini kita bisa lihat change-nya. Dan juga di sini ada FMA SNE dan juga FMA WNH, dan juga pada ARAT terjadi perubahan juga ketika post activation atau EMG levelnya ketika setelah dilaksanakan proses rehabilitasi tanpa dengan menggunakan hand of hope. Di sini kita bisa lihat bagian pre dan bagian post terjadi peningkatan nilai pada bagian post atau setelah melakukan rehabilitasi menggunakan hand of hope itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.